Oke, untuk yang nomor 1, gampang aja kita coba lihat di sini ya. Oke, nomor 1, sebuah investasi ilegal menjanjikan investasi yang menggiurkan, skema sebagai berikut. Dengan menanamkan modal 6 juta, investor akan mendapatkan keuntungan jika investasi dalam jangka waktu 1 bulan 1 juta, 2 bulan 3 juta, 3 bulan 6 juta, 3 bulan udah balik modal katanya. 1 bulan 10 juta, 4 bulan 10 juta, 5 bulan 15 juta, dan seterusnya. Pak Dono terjebak untuk menginvestasikannya, dan ia membayangkan uangnya pada bulan ke-10. Tentukanlah jumlah bulan ke-20, jadi 20 bulan uangnya berapa. Nah, tentukanlah jumlah uang yang Pak Dono dapatkan jika investasi tersebut berjalan lancar. Oke, gampangnya gini. Dia menanamkan 6 modal. Modal 6 juta gitu ya. Oke, modalnya 6 juta. Jadi dana yang didapatkan bulan ini nggak usah dipikirin lagi gitu ya. Mendapatkan keuntungannya kan 1 juta di awal. Jadi A-nya 1 juta, lalu 3 juta, lalu lompat lagi 6 juta, lompat lagi 10 juta gitu ya. Oke. Terus loncat lagi 15 juta, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat polanya apa nih? Penjumlahannya gimana? Kamu perhatikan baik-baik. Ini polanya adalah pola bilangan yang sifatnya bukan aritmatika langsung, bukan geometri juga. Karena kalau 1 ke 3 kali 3, 3 ke 3 harusnya kali 9, gitu ya. Nah, berarti ini bunga berbunga istilahnya. 1 ke 3 diapain? Ditambah 2, ya dong. 3 ke 6 ditambah 3, tambah 4, tambah 5, gitu. Nah, kalau kamu ketemu soal begini, kamu masukin rumus. Rumusnya harus jelas. Nah, ini namanya rumus aritmatika bertingkat. Kenapa kok bilang bertingkat? Karena di dalam level keduanya baru dia kelihatan polanya tambahnya konsisten. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kamu ketemu soal gini, polanya harus mulai begini, guys. UN sama dengan bukan A plus N min 1 kali B lagi, tapi AN kuadrat plus BN plus C. Waduh, banyak amat, nggak ada bedanya nih. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ya, ini rumusnya. Oke, perhatikan. Lagi-lagi perhatikan, sangat detail. Oke. Aku punya logika gini. UN sama AN kuadrat plus BN plus C. Kalau pakai cara lain, bisa nggak? Bisa nih. Kita bisa nebak-nebak. Ini kan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Ya, diapain nih? Wah, 1 ke ini nggak bisa. Oke, cobalah. Aku coba 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa ya? 1 pangkat 2, 1. Coba kalau 2 pangkat 2 kan 4, bukan 3. Oh, nggak bisa. Udah, kita pakai cara nebak. Cara yang nggak nebak. UN. Nah, UN itu adalah urutan pertama. Gitu ya, guys. Jadi kita nggak usah lihat soal cerita lagi, kita lihat pattern-nya aja langsung polanya di sini. Oke, UN adalah urutan pertama, urutan kedua, ketiga, atau urutan kesekian gitu ya. Urutan pertama nilainya 1, ya dong. Urutan pertama nilainya 1. Sama dengan, jika N sama dengan 1 ya, jadi pada urutan pertama, 1 sama dengan A dikali 1 kuadrat, ditambah B dikali 1, ditambah C. Ya. Kalau N-nya 2 berapa? Urutan kedua, nilai UN-nya adalah 3. Ya. 3 sama dengan A dikali 2 pangkat 2, ya, karena urutan kedua, tambah B dikali 2 tambah C. Apakah sudah bisa? Belum. Kita harus lanjut lagi. N sama dengan 3. Ya. N sama dengan 3, urutan ketiga nilainya berapa? 6. Ya, 6 sama dengan A dikali 3 pangkat 2 plus B dikali 3 plus C. Ya, ini kayak guru kamu harusnya sih udah ajarin. Nah, lalu kita lihat lagi urutannya. Jadi yang pertama kan 1 sama dengan A kali 1 kuadrat ya, A. Tambah B tambah C gitu. Nah, yang urutan kedua 3 sama dengan ini kan A dikali 2 kuadrat, A kali 4 ya. 4A plus 2B plus C. Urutan ketiga 6, taruh 6 sama dengan 9A plus 3B plus C, begitu. Nah, setelah itu kita harus dapat A, B, dan C-nya. Intinya begitu ya. Jadi setelah kamu ketemu soal gini, kamu dapat A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa, begitu. Nah, untuk mencari A, B, C-nya, kita pakai metode eliminasi dan substitusi. Guru kamu kayaknya belum ajarin, tapi aku ajarin aja. Oke, jadi eliminasi dan substitusi. Jadi kita harus cari tahu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya. Oke.
Nah, kalau sih lihatnya gini aja gampang. Kita lihat yang pertama. 1 sama dengan A tambah B tambah C. Yang kedua, 3 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Ya. Soal ini kita kurangi, kita minus gitu. Nah, ketika di minus, nilainya jadi coret, begitu kan? C kurang C hilang, 1 kurang 3 itu minus 2, A dikurang 4A adalah minus 3A, B dikurang 2B adalah minus B. Kita nggak enak lihat negatif semua, kita kali minus 1. Jadinya 2 sama dengan 3A tambah B. Udah sama ini. Lalu yang kedua, kita lihat yang pola berikutnya. Kita potong di sini, kita lihat yang ketiga, yang keenam. Yang 3 sama dengan dan 6 sama dengan gitu ya. 3 sama dengan 4A plus 2B plus C, 6 sama dengan 9A plus 3B plus C, lalu hasilnya kamu kurangi. Nah, ketika kamu kurangi, C-nya juga hilang. Enak ya, C-nya hilang. Berarti sisanya min 3 sama dengan min 5A min B. Kita kali min 1 lagi, mirip sama kayak tadi kerjaannya. Cuman kita ambil 2 persamaan yang berbeda. Yang pertama dan kedua, pasangan kedua, yang kedua dan ketiga. Gitu ya. Nah, berarti ini kali min 1 jadi 3 sama dengan 5A min B. Kita punya persamaan yang baru nih. Persamaan yang baru ya. Jadi muncul persamaan baru, kita eliminasi lagi. Eliminasi C yang lain. Tadi kan kita sudah eliminasi C. Sekarang kita eliminasi yang B, yang paling gampang. 2 sama dengan 3A tambah B, lalu 3 sama dengan 5A kurang B. Lalu hasilnya kamu eliminasi. Caranya gimana? Jangan sembarangan di sini. Tandanya berbeda ya, plus B sama minus B. Ya, ketika plus B sama minus B, kita tinggal tambahin aja. Jadinya hilang lagi kayak gini. Ya, hilang, coret. Lalu 2 min 3 berapa? Min 1. 3A min 5A berapa? Plus 5A berapa? Oh, plus, sorry. Salah. Ya, ini salah. Bukan di... Kalau plus berarti 5 sama dengan 8A. Berarti A-nya adalah 8/5. Waduh, angkanya jelek amat. Coba kita lihat lagi, apakah ada yang salah? Ada, ini plus. Ya, yang saya plus. Jadi jawabannya dikurang ya, salah ya. Sorry, salah taruh. Ini tuh harusnya plus. Ya guys, ini plus nih. Karena kali min 1. Dikurang berarti, ya, bukan ditambah. Karena tandanya sama. Gitu. Ya, ini coret. Berarti min 1 sama dengan min 2A. Berarti A-nya setengah. Gitu. Setelah kamu dapat A-nya setengah, kamu tinggal masukin ke atas supaya dapat B-nya. Jadi 2, taruh sini ya. 2 sama dengan 3 dikali A, ya pakai yang ini, tambah B. Berarti 2 sama dengan 3/2 tambah B. B-nya pun juga setengah, ya kan 2 dikurang 3/2. Ya berarti B-nya setengah, taruhlah sini, B sama dengan setengah. Setelah B-nya dapat setengah, kita masukin C-nya. 1 tambah A, 1 sama dengan ya, kan yang pakai yang atas ini. Ya, 1 sama dengan, mau pindahin dikit, 1 sama dengan A tambah B tambah C. Jadi 1 sama dengan setengah tambah setengah tambah C, berarti C-nya 0. Udah dapat A, B, C-nya semua, aman. Kita tinggal rapihin. Berarti rumus UN adalah setengah N kuadrat, kan A ya, A-nya setengah, B-nya setengah. Tambah C, C-nya 0, nggak ada kan, ya udah cuekin aja. Kita udah selesai belum sampai sini? Belum. Kita lanjutin lagi ke soalnya. Yang diminta apa? Tentukanlah berapa pada bulan ke-20, berarti U20 selesai. Jadi angkanya gede nih, setengah dikali 20 pangkat 2 ditambah setengah dikali 20. Berarti 200, ya kan? Karena kan setengah kali 400 tambah setengah kali 20. Setengah kali 20, jawabannya 210 juta. Lumayan ya. Katanya kalau 6 juta kamu diamin selama 20 bulan, jadinya 210 juta. Ya, jangan lupa kasih juta, karena kalau nggak kasih jutanya di sini. Nah, ini cara paling panjang. Ya. Karena cara panjang ini sangat menolong untuk kamu ngerjainnya. Gitu. Nah, ini kalau copy di sini dulu jawabannya ya. Tapi ada cara lain nggak? Ada banget. Jawabannya gini, ini 20 menit bahas beginian sih. Gitu. Oke. Kalau coba kasih cara lain.
sama soalnya ya. Soalnya nggak ada beda. Logikanya juga sama. Oke, kita list down aja semuanya kalau mau. Ini tipe orang kerajinan nih. Tapi karena angkanya 20 kayaknya jauh lebih cepat nih. Kamu perhatikan ya. Ini aku hapus. Oke, kita lihat yang nomor 1 yang sama. Polanya sama, tapi pengerjaannya beda. Dia mau angka ke 20 ya. U20. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Tulis aja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, di ujung sini taruhnya. Ya, kita list down satu per satu supaya ya kalau nggak mau mikir aja gitu. Oke. Jadi ini kan ini ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 20 bulan ke-20 ya. Oh, kok 7 nih lupa astaga. 6 harusnya. Habis 5 kan 6. Jadi kita taruh di sini. Ya, ginilah. Ya, urutan ke-6. Oke, ini 20. Yang ditanya di sini berapa? Oke, gampang gini, guys. Kan 2, 3, 4, 5. Berarti penjumlahannya berapa? 1, tambah 6, 15 tambah 6, 21. Tambah 7, 28. Tambah 8, 36. Tambah 9, 45. Tambah 10, 55. Tambah 11, berapa? 66. Tambah 12, 78 ya. Aduh, agak error nih. Tambah 13, 91. Tambah 14, 105. Tambah 15, 120. Tambah 16, 136. Tambah 17, astagfirullah. Tambah 17 berapa tuh? 3, 1, 4, 5, 1. Tambah 18, berapa lagi tuh? 1, 11, 5, 6, 7, 171. Tambah 19, 180. 190. Tambah 20, 210. Sama jawabannya ya. Sekarang aku nanya. Kalian prefer yang mana? Yang manual begini atau yang kayak tadi? Ya guys, pilih. Enakan yang manual atau yang tadi? Ini manual nih. Yang ini kepanjangan deh. Justru ini lebih pendek kalau kita lihat ya. Ya tinggal di terus saja ya, dihajar terus. Tapi ini kelebihannya apa? Ya, tapi Kelebihannya ada. Yes. Kenapa, Rina? kelihatannya agak panjang sih ini ya. Iya. Jadi yang manual ada untung ruginya. Untungnya jika angka yang diminta atau urutan yang diminta relatif kecil. Ruginya apa? Tidak bisa menyelesaikan masalah secara umum. Apalagi nilainya, apalagi jika yang ditanya ya, jika UN-nya besar. Jadi kayak bulan ke-20, bulan ke-30, bulan ke-50. Gimana nih caranya? Nah, ini ada untung ruginya. Ya, manual untungnya kalau angkanya kecil-kecil, tinggal disusun aja. Tapi kalau angkanya besar, ya udah mau nggak mau harus pakai rumus yang tadi. Itu ya, untuk yang nomor 1. Di copy dulu jawabannya ya, manual. Pilih aja salah satu nih, nggak usah pilih bikin dua-duanya. Jawabannya sama 210 kan? Lihat tuh, 210 juta. Ya, ujung sama ujungnya sama tuh. Oke, kita lihat yang nomor 2 yuk. Nah, pasca pandemi COVID-19, oke, kalau kecilin sedikit. Pasca pandemi COVID-19, Presidium dan Legioner SMP Canisius berencana mengadakan pentas seni hasil penjualan tiketnya didonasikan bla bla bla. Dan ada tempat duduk. Oke, pasca ya, berarti udah selesai pandeminya. Jadi orang boleh ngumpul lagi. Nah, kamu perhatikan, jika pada baris pertama 25, 35, 50, kayaknya ini gampang. Asik nih. Coba kita lihat ya. Soalnya dulu copy. Ini gampang. Ada caranya. Jadi kita nggak usah pakai logika yang tadi, kepanjangan, guys. Nah, pasca pandemi, udah nggak usah ditulis. Ini aja, nomor 2-nya kita kayak gini. Lihat ya logikanya ya. Logikanya sederhana banget.
banyaknya kursi pada masing baris membentuk pola barisan tertentu. Dan jika 25 pertama, urutan pertama, ada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, urutan keenam ya. Ada 6 urutan. Ya, ada 6 baris di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang kagak ya. Dia cuma minta 6 susun doang ya. Jadi susunan pertama ada 1, 2, ada 25 deret kursi ke samping begitu. Ya. Nah, ini ada baris 1, baris 2, baris 3. Jadi kalau kamu perhatikan ini ada kursi 25. Nah, kita taruhlah di sini 25, terus 35, terus 50, 70 dan seterusnya. Wih, enak banget ini. Ya, tinggal diterusin. Kamu lihat tapi dia kali nggak? Pasti bukan kali. Dia tambah nggak? Penjumlahan. Tapi penjumlahannya gimana? Konsisten nggak? 10, 15. Waduh, kagak konsisten ternyata. Ya, jadi ternyata mulainya dari tambahnya tambah 10, ini lanjut 15, tambah 20, tapi ini kan gampang. Nah, ini keuntungan pakai manual nih, guys. Tambah 25 ya tentunya ya, karena kan polanya kan mulai rapi di sini. Oke, mulai rapi di deret kedua. Oke, ini tambah 5 lagi, berarti ini ke sini tambahnya dulu 30 ya. Nah, kalau kayak gini kan enak hitungannya. Lanjut 70 tambah 25 itu 95, langsung kita taruh aja. 95 tambah 30 berapa? 125. Yang ditanya apa, guys? Banyaknya seluruh kursi. Yang banyak kursi berarti apa? Bukan cuma 125 yang ditanya. Dia ditanya seluruhnya. Oke, berarti total kursinya kamu jumlahin aja 25 tambah 35 tambah 50 tambah 70 tambah 95 tambah 125. Ini nilainya 60 tambah ini nilainya 120. Kita gampangin gitu ya. Ini 230. Lalu tambahin lagi, ini tambah ini 180, tambah kok nggak kalkulator, jadi agak lambat. 460 kursi. Oke, jadi hitungannya boleh dapat begini. Ya, ada cara lain nggak? Kok dapatnya yang lain? Nah, cara lain sih gini, kok pikirnya urutan pertama adalah 5 kali 5, ya kan? 25 kursi soalnya nih. Urutan kedua, 5 kali 7. Oh, enak nih. Urutan ketiga, 5 kali 8. Oh, nggak bisa ya. 5, 7. Wah, lompatnya aneh. Ya udah, nggak bisa. Salah berarti. Ya rumusnya ikutin aja kayak tadi. Manual saja. Ya. Kalau pakai n pangkat 2 plus bn tambah c itu stres. Ini keuntungannya dari manual karena soalnya bisa dibuat sedikit gitu ya. Jadi pakai manual ya, inget ya. Kita lihatlah nomor 3 sekarang. Oh. Mantap. Nah, ini nomor 3 ini susah karena kita harus pakai logik, mikir dulu. Ya, mikir sebelum jawab. Tentukanlah jumlah semua bilangan positif yang kurang dari 2021 dan bukan kelipatan 3. Semua bilangan genap positif. Berarti kita hitung genap positif dulu. Genap positif. Nah, ini mulai pakai rumus nih. Mulai dari 2, 4, 6, 8. Seterusnya kita kagak tahu berapa banyak sampai 2000 berapa. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Oke, kurang dari 2021 dan dia harus genap. Ayo, genap positif yang kurang dari 2021 berapa? Ada yang bisa langsung jawab? Tolong dijawab. Ayo guys. Genap positif, itu berapa nilainya yang kurang dari 2021? Yang maksimumnya, mentoknya. Ayo. Jadi gini. Soalnya ini jumlah semua bilangan di grafku ya. Iya. Jumlah semua bilangan genap positif yang kurang dari 2021. Jadi urutannya kita harus tahu dulu genap positifnya siapa. Ini tolong respons ya. Rainer udah oke responsnya. Dia yang kalau orang pada diam, Rainer yang paling sering jawab. Yang lain kemana nih? Yang lain tuh harus belajar juga guys. Kalian tuh di sini ngeles ya. Ngeles itu artinya belajar. Bukan cuman buka Zoom terus selesai. Enggak ya. Lanjut. Jadi jumlahin ya. Dijumlahin aja nih. Ganti komanya jadi plus. Gitu. Nah, tapi masalahnya dia ada soal embel-embelnya dan bukan kelipatan 3. Mateng. Berarti kita harus buang dulu semua yang kelipatan 3.
Yang kelipatan 3 dan genap positif banyak loh. 6, 12, 18, ya kan? Dan seterusnya. Kita mulai lagi. Jadi 6. Jadi yang genap positif, yang kebetulan kelipatan 3. Ya. Kelipatan 3. Berapa? Mulai dari berapa nih? 6. Terus 12. Ya kelipatan 6 langsung ya. Simple. 18. 24. Dan seterusnya sampai berapa yang kelipatan 3. Tapi dia genap. Kelipatan 6 berarti ya. Sebelum 2021. Coba kita hitung. 2020 bisa bagi 6 nggak ya? Gitu ya. Karena kan kelipatan 6 tuh jadinya. Kelipatan 3 dan genap. Jadi 2020 kita bagi 6. Bisa nggak ya? Kagak bisa. Berarti turunin lagi 2018. Dibagi 6 bisa nggak ya? Nggak bisa. Turunin lagi 2000. Jadi pertama kita tes dulu nih. 2020 dibagi 6. Kagak bisa ya desimal soalnya atau pecahan. Lalu ku turunin lagi 2018. Dibagi 6 bisa nggak? Kagak bisa juga. Ya. Kalau kamu hitung kalkulator 2016 bagi 16 bagi 6 coba kita hitung 2016 bagi 6. Bisa 336. Ya, jadi 2016 mentoknya. Oke, berapa? Nah, kita lanjut lagi. Oke, jadi kita mulai, kita ulang. Jadi kalau kita ngomongin tentang kelipatan genap positif, itu pasti kan kelipatan 2. Udah nggak usah ditanya tuh. Genap pasti kelipatan 2 ya. Namanya genap, ingat kelipatan 2 yang kurang dari 2021, berarti dari 2 sampai 2020. Kamu jumlahin semua. Lalu yang berikutnya bilangan positif, tapi yang bukan kelipatan 3. Kita tandain dulu. Positif yang kelipatan 3 ini langsung ketahuan. Bilangan kelipatan 6. Ya. Kamu hitung dari 6 sampai 2016 tadi kita sudah coba. Nah, berarti jumlahnya yang atas, SN pertama, lalu ini jumlahnya kedua, kita misalkan aja SN kedua. Berarti jumlah semua bilangan genap positif yang kurang dari 2021 dan bukan kelipatan 3 adalah SN1 dikurang SN2. Gitu. Nah, problemnya, kita belum tahu nih, N-nya ada berapa, banyaknya ada berapa sih kalau 2021 angka gitu ya. Jadi yang kita lihat yang pola pertama dulu. Kita tandain, kita namain dulu pola A. Lalu ini pola B gitu ya. Beda polanya soalnya. Pola A kita tahu A-nya 2, A-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya 2 karena dia aritmatika. Terus UN-nya 2020 ya. Lalu setelah itu kita tinggal masukin rumus. UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Nah, UN-nya kan 2020. A-nya 2. N-nya nggak tahu, min 1 dikali B-nya 2. Ya, tinggal kamu masukin aja 2020 sama dengan 2 tambah 2N min 2 gitu ya. Kita masukin ke aljabarnya. Ini coret. Oh, berarti N-nya adalah 2020 per 2 atau N-nya 1010. Rumusnya SN gampang. SN dulu ya, SN1 berarti ya. SN yang A, yang pola A. N per 2, A tambah UN. Gitu. N-nya berapa? Udah tahu 1010 per 2 dikali A-nya. Sebenarnya ada rumusnya nih yang 2A plus, ini bisa pakai 2 rumus nih. Ini 2A plus N-1B. Tapi capek ya, nggak usah. Kita pakai A plus UN aja. Oke. Jadi 1010 per 2 dikali A-nya 2, UN-nya 2020 udah ada tuh. Ya. Oke, lalu kamu hitung 505, ya kan 1010 bagi 2 dikali sama 2022. Oke, karena kan 2000 tambah 2020 tambah 2. Jadi 5, gede banget angkanya, 505 tambah 2022. Jawabannya adalah 2500 kali kok tambah. Kali. Jawabannya 1.021.000, 1.021.110. Nah, tapi ini baru yang SN yang bagian A. Kita coba lihat lagi yang bagian B. Polanya mirip aja, guys. A yang B ya. A-nya 6 tapi bedanya 6 juga karena kelipatannya 6, bedanya selisih 6. Bukan kelipatan, sorry ya, kelipatan 6 selisih 6. Ini kan tambah 2. B-nya 2. UN-nya bukan 2020 tapi 2016. Tinggal kita lihat pola yang lain gitu. Nah, berarti kita langsung bisa hitung UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya 2016. Udah ada ya UN-nya di situ. A-nya 6 tambah N-1 dikali 6. Berarti 2016 sama dengan 6 ditambah, kamu kali pelangi, 6N-6. Ini coret lagi nih, enak banget.
Berarti 2016 sama dengan 6N, N-nya tinggal 2016 per 6. N-nya adalah 336. Oke, berarti kita langsung tahu SN-nya berapa yang di bawah sini. Oke, kalau taruhnya begini. Nah, SN adalah N per 2 A plus UN. Jadi sama dengan N-nya 336 per 2 dikali A-nya 6 plus UN-nya 2016. Tinggal masukin angka-angka yang sudah ada. Berarti 336 bagi 2, angkanya 168 dikali 2016 tambah 6. Pokoknya langsung hitungin aja ya jawabannya ya. 339.696. Ini yang tidak mau kita pertimbangkan karena mau dibuang sama dia. Nah, ini yang B namanya buangan. Yang akan dibuang nanti. Nah, yang A ini namanya intinya, yang intinya. Ya, jadi sialnya gini. Udah ada genap positif, tapi dia maunya buang kelipatan 3-nya, ya ini yang kamu harus buang gitu. Ini harus dibuang nih, yang di remnant istilahnya, yang tersisa gitu. Oke, berarti rumusnya jawabannya adalah SN yang A dikurang SN yang B gitu ya. Jadi 1.021.110 dikurangi 339.696 gitu. Jawabannya adalah, aku hitungin dulu, 681.414. Ini jawabannya. Ya guys, ini susah, panjang. Kamu harus teliti. Jadi mana yang dibuang, mana yang diambil. Oke. Nomor 3 beres. Bentar lagi linknya akan habis, tapi satu nomor cukup sih. Kayaknya ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya, nggak apa-apa. Ntar di record kok, ini kan recording. Oke, sebuah tabel yang berukuran n baris dan n kolom dengan bilangan 1 min 1 sehingga hasil kali yang terletak di setiap baris dan hasil kali di setiap kolom adalah minus 1. Berapa banyak cara berbeda untuk mengisi tabel tersebut? Sebuah tabel berisi n baris dan n kolom, berarti tabelnya persegi ya. Kalau ini 3 ya ini 3 gitu. Oke, kalau ini 4, ya ini 4 lagi. Lanjutin. Oke. Nah, kita nggak tahu nih, bisa diisi dengan bilangan 1 atau min 1. Ya. Dan dikasih tahu sehingga hasil kali semua bilangan yang terletak di dalam setiap baris dan hasil kali yang bilangan di setiap kolom adalah min 1. Berarti dia jumlahnya, kamu perhatikan ya. Jadi kan ada kotak nih. Aku ulang lagi ya. Ada kotak nih ya. Kotak persegi. Dia, oh ini. Dia punya kotak ini, kalau kita bagi-bagi, dia hasil kali yang di bagian sininya ya harus min 1. Hasil kali bagian sininya harus min 1. Dan juga hasil kali begininya min 1. Hasil kalinya min 1 lagi. Hasil kalinya min 1 lagi. Dan seterusnya. Ya. Berarti kamu perhatikan, jumlah barisnya harus berapa dan jumlah kolomnya harus berapa. Oke. Kalau dikali min 1 ya berarti angkanya kamu taruhnya 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, ini kan kalau kamu perhatikan harus apa nih? Harus bilangan ganjil. Betul nggak? Biar min 1 kita taruhnya. Jadi 1, 1 ini min 1. Gitu kan. Kita coba lihat ya. Logika banget nih. Jadi, pertama, ya kita baris sama kolom nggak usah dipikirin lagi. Kenapa? Karena kalau udah ngomongin baris, pasti kolomnya ngikutin. Gitu ya. Nah, berarti ini harus bisa ada. Kalau n-nya sama dengan 1, berarti kemungkinan berapa? 1, nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Kalau n-nya 2, barisnya 2 ya. Saya ada 2 kotak, yang kotaknya begini. Pertama, kotaknya ada 2. Gitu ya. Berarti kemungkinan 1, min 1. Ini min 1, ini 1. Betul kan? 1 kali min 1. Berarti ini min 1. Ini kalau dikali min 1, kalau dikali min 1, kalau dikali min 1. Cuman ada berapa kemungkinan yang kalau misalnya 2 baris? Jadi kalau 2 baris ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama ini, kemungkinan keduanya gini guys. Min 1 kita terbalikin.
Ya kan? Sama aja. Tapi tetap 2 kemungkinan. Jadi kalau 2 baris, 2 kemungkinan. Sekarang kalau 3 baris gimana? Kalau 3 baris, hanya 3. Dan sama dengan 3, berarti kotaknya ada 3 gitu ya. Ya. Ini 1, 1, min 1. Atau 1, min 1, 1. Min 1, 1, min 1, 1, min 1. Ya, ini min 1, 1. Gitu ya. Ada cara lain nggak? Ada. Oke, berarti ada berapa nih? Ini min 1, 1, min 1. Ya, 1, min 1. Begini ya, taruh-taruh terus. Min 1, ini 1, min 1. Ya. Ada lagi nggak kemungkinannya? Ada lagi. Jadi ini kamu nggak tahu deh. Kalau 2 baris, 2, 3 baris. Oh, aman. Gini. Ini bisa lagi min 1, min 1, min 1. Ya, semuanya min 1. Gitu ya. Karena kalau dikali ke kanan min. Oke. Nah, ini kita akan teruskan sehingga nanti jawabannya, caranya, ada, kalau N berapa? Kalau N-nya makin banyak, kita makin ketahuan. N-nya adalah, ini bisa ada 6 cara nih ya, nanti kalau kamu hitung. N faktorial. Ya, ini jawabannya. Ini singkatnya begitu. Jadi kira-kira untuk soal nomor 4 adalah soal yang kompleks. Kita harus bisa mikir cara yang paling gampang. Gitu ya. Jadi setiap baris dan setiap kolom harus min 1 deh pokoknya. Ya. Kita bisa pakai Excel untuk membantu kita juga. Dan membuat kemungkinannya ini sangat banyak, guys. Jadi ini soal olimpiade sebetulnya. Oke, kamu akan pause record-nya. Ini udah selesai, kamu copy-in dulu. Oke, jadi kita akan masuk lagi ke latihan soal lainnya ya. Bentar.